11 juta kali 3.000 hektar aja berapa itu? Gede juga. Lumayan ya. Duitnya kemana itu? Cuma yang ditolak sama petani itu ada. Oke, ini pola dulu, pola pertama ya. Pola pertama. Nah, terus kemudian sekarang berubah polanya, swakolala oleh Sang Hyang Sri. Sang Hyang Sri menyiapkan lahan, Ya. menyiapkan benih, Ya. pupuk. Oh. Terus petani hanya menjadi buruh di situ. Dikasih berapa? Dikasih yang 6,4 itu cuma penghasilan untuk petani 2.160.000 Satu kali panen, satu kali panen. 3 bulan. 4 bulan. 3 bulan lah di situ. Sama benih, sama ini sih lumayan benih. 3 bulan ya. 2 juta tuh 3 bulan. Iya, Satu orang petani. iya. 2 juta 100. Tapi 1 hektar berapa petani digarap nak? Ya kalau 1 hektar ya Bapak berapa menggarap berapa hektar? Saya 1,92 Sendiri. Iya. Tapi kalau ini panen pakai yang punya Sang Hyang Sri. Pakai Kombain, dia kombain. Alat-alat. Hanya alat luar dari luar, Pak. Oh dari luar, bukan dari petani juga. Bukan dari Sang Hyang Sri. Bukan. Sewa lagi itu. Sewa. Yang nyawa siapa? Ya petani Selama ini. sama ini Kalau swakelola, Sama Sang Hyang Sri. sama saya pokoknya petani hanya dapat 2.160.000 per hektar, Pak. catat ya supaya nggak salah ya. Ada rincian. Oh ada. Mana yang 2 juta itu mana? Kecil banget ya Oh berarti ya. 2.160.000. Karunya atuh. Memang faktanya seperti itu. Hah? Faktanya seperti Ya, itu. ya karunya deh makanan suruh bilang gaji 2 juta. Biaya dari Sang Hyang itu hampir 19.120.000 19.199.000. Kalau selama ini dengan kerjasama sekali panen tuh Bapak terima berapa? Kemarin saya dapat 6,5 ton. Untuk setengah. Ya. Potong. Dipotong biaya Buat ton. Biaya dulu. biaya itu pupuk cuma 3 kintal. Nah, pokoknya bersih sok sabar. Bersihnya sama rasa. Bersihnya sekitar 14 jutaan, Pak. Sekali panen. Satu kali panen. Panggil Bapak Nahungkur. Oh, Tetapi sudah lembutnya hanya 2 juta. Iya. Ya Allah. Sudah dipotong oleh Sang Hyang Sri. Iya. juga. Ya nincak ya Mas, harus dibenerin. Saya mohon maaf Bu, saya namanya Pak. Ini petani inovatif ya. Jadi kita ada 3 Pak. Iya, saya paham. Saya paham. Karena saya 8 tahun saya ngurus pertanian. Benar. Saya pimpinan komisi 4 dulu. Iya, jadi makanya nggak salah saya bawa ke kamera loh. Jadi di rata-rata itu memang di Gimana mau makan, gimana nyekolahin anak. Jangan ngikut petani lah, si petani luar negeri mah kayak Itu kaya. Kenapa di kita saya itu sekarang? inovatif, Pak. Assalamualaikum. Pak Dirut. Sehat Pak Dirut. Pak Dirut di mana posisi? Langsung tanya bilangin aja informasi. Oh di sini. Nanti saya kantor MPPI di situ juga ya. Nitip ya. Oh iya masih kan? Masih di sini kan? Iya masih. Sini aja. Siap. Ini saya sedikit ada pengaduan ya mengenai petani Subang. Oh siap. Petani Subang kan dulu pola kerjasama. Sekarang dirubah menjadi swakelola. Tapi pendapatannya jadi timpang gitu loh. Yang Ya nanti kapan-kapan saya kangen ya ngobrol itu ya. gitu ya. Supaya kasihan lah petani, masa dapatnya cuma 2.160.000 sekali panen. izin Pak, saya dilaporkan polisi ya. Petani itu juga nggak bayar. Piutang kita petani itu 50 miliar kan. Utang kepada siapa? Utang apa itu? Petani punya. Utang apa itu? Punya utang ke kita. Oh, pada waktu ya, panen nggak kontribusi. Putih kan yang itu. Ini juga masalah. Makanya ya nanti kapan-kapan saya soal Ya udah siapkan data aja ya, datanya ya, biar saya juga bisa memberikan masukan yang lebih berimbang lah, supaya Sang Hyang Sri tetap hidup, tapi petani juga jangan diberikan tidak layak gitu di sana gitu. Oh, oke kan baik.
Gitu ya Pak Dirut ya. Minggu depan boleh lah, minggu depan ya. Minggu depan boleh. Nah, baik, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Ya, betul. Utang apa Pak? Izin saya menjelaskan Pak. Jadi gini, kemarin ketika saya dipanggil oleh Pak Dandim juga mengungkapkan yang sama. Dan saya sebelum Pak Dirut Pak Mariono, oke dulu Pak Gunarso, saya bukan orang Sanghyang-Sri, bukan petani, bukan ketua kelompok, tapi seringkali diminta masukan Pak. Nah begitu mengungkapkan tentang utang piutang petani, gitu. Waktu 2019 itu petani itu punya utang itu sekitar 51,9 M kepada Sanghyang-Sri. Nah saya tanya, ini Pak, ini petani yang mana nih? Karena ada petani murni, ada petani bos tani, ada namanya PT Tani atau perusahaan tani. Kalau petani murni itu minimal maksimal punya utang itu cuma 10 sampai 15 juta pun tidak semua. Gitu. Tapi kalau bos tani itu bisa jadi Pak. Karena bos tani itu satu orang bisa punya atas nama 5. Bisa menggarap sawah 10 hektar. Dari potong. Iya Pak. Kemudian orang lain menjadi kuli. Dan kemudian PT atau perusahaan pertanian seperti Batara kemarin, Silait dan sebagainya kayak yang dulu itu yang lebih besar utangnya. Jadi sahabat kami juga dia mengelola 42 hektar. Itu dia punya utang 370 juta sampai saat ini tidak pernah ditagih oleh Sanghyang-Sri. Jadi yang tadi Pak Mariono betul. Sanghyang-Sri, petani lebih banyak utang ke Sanghyang-Sri. Cuman yang mana? Itu adalah ada yang disewa kelola Pak. Karena sejak saya tahu di para Potokosi, sewa kelola itu pernah untung. Termasuk kami punya termasuk kemarin yang Batara 104 hektar itu tanam padi, itu setelah tanam kesannya dibiarkan. Akhirnya padi dengan rumput itu berimbang. Setelah berimbang, pendapatan panen itu rata-ratanya di angka 2 ton itu yang pertama. Yang terakhir kemarin yang 9 hektar dan petani siap menjadi saksi, dia seorang petugas pengairan Pak, itu cuma dapat 70 kilo. Nah, kenapa ini disewa kelola menolak? Bukan menolak sewa kelolanya Pak, justru pengelolaannya yang tidak berimbang. Seperti kemarin di Pawong dan sewa kelola murni, kan ada sewa kelola murni, ada sewa kelola kerjasama. Itu pupuknya itu dikurangi Pak. Kalau yang swaklola sebelumnya berapa ininya dapat uangnya? Segitu juga. Kalau Sorola saya nggak Belum pernah. Belum pernah. Yang lain ada, katanya ada yang swaklola. Oh ada, cuman nggak itu Pak. Sewa kelola Jadi itu pas di waktu pemupukan pupuknya belum datang. Kan? Penyemprotan. Pas mau penyemprotan obatnya juga belum datang juga. Akhirnya petani beli. Padahal anggaran budidayanya gede Pak, 19 juta. 119. Jadi intinya gini Pak Dewan yang terhormat. Kemarin juga Pak Dandi menjustifikasi bahwa mana petani diam dan sebagainya. Ya Pak, takut Pak, Bapak pakai pakaian lengkap, petani sehari-hari cuma pegang kacur. Begitu akan saya lanjut saya sebagai komunikasi moderator petani langsung ditutup oleh Bapak kan. Nah artinya gini Pak, kenapa sewa kelola itu gagal? Ya dapat 2 tahun. Karena ketika bertani, pupuk dan saprodi itu tidak dicukupi sesuai keperluan per hektarnya. Jadi saya juga jadi pertanyaan tentang Batara ini. Mungkin teman-teman juga selalu menyoroti. Batara itu 104 hektar, Kalimahnya uji coba. Kalimah uji coba, kemudian saya tarik lagi ini adalah program pemerintah. Kalau saya tarik kembali ini ada namanya BUMN holding BUMN pangan yang menggelindingkan dengan nama ID Food, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas padi, mensejahterakan petani, dan untuk menopang ketahanan pangan. Ini bohong besar.
holding ini. Kalau misalnya asli ya Pak, tidak yang lain. Karena ada 5 perusahaan, 6 dengan RMI. Nah makanya kami sebagai lembaga organisasi dari dua sisi mengadvokasi petani yang menderita karena ini lahannya mau dicaplok ke sangat dengan yang merugikan. Yang kedua, kami bertanya-tanya, apakah benar ini Batara ini pakai uang negara? Karena yang sedengar itu katanya itu investasi dari Emirat. Termasuk yang ini atau bukan saya nggak tahu. Tapi pertanyaan saya sebagai masyarakat setempat, masa iya sih orang bertanam padi dibiarkan begitu saja untuk hancur sebuah perusahaan? Nah itu Bu, 104 hektar Bu, kali 11,5 aja sewa, sudah 1,2 miliar kurang lebih. Nah kalau saya sih selamanya merugi dan merugi, mohon maaf yang terhormat. Sejak saya orang bertamu di sana, dari 94 saya di Subang sampai saat ini, saya sih melakukan pengelolaan dengan sewa kelola murni. Nah di sewa kelola ada 2 Pak, ada sewa kelola murni yang dilakukan oleh Sang Yasri. Tapi sejak 2012 hari itu Bu, masih ingat ada tagihan petani yang tidak dibayar? Iya, saya bantuin itu, ada yang dicairin dari komisi 6 Nah, ambil dirutnya. itu saya sih bangkrut Pak. Kasihan loh. Lalu sewa kelola itu dilemparkan ke petani kerjasama, Nggak dibayar. ke klaster dan sebagainya. Karena nggak punya duit. Nah sekarang juga sama Pak. Aneh duitnya dikemanain, padahal kan bagi hasil ya. Logikanya dikemanain nih duitnya gitu. Yang 11. Bu, izin Bu, saya tapi suara organisasi ya Bu ya. Satu, sekarang sudah puluhan juta. Pengairan itu, jasa pengairan saya ngasih udah puluhan miliar Bu utangnya. Kemudian pajaknya kepada negara. Mana itu gabah-gabah itu yang mereka kerjasama? Sementara dari petani sudah bayar 1.750.000 per hektar. Bayar. Harga panen. Setiap panen dibayar. Ya. Dipotong. Mohon izin Pak Dewan dengan kebangsaan petani. Saya kemarin sampai angkat tangan di hadapan Pak Dandi. Pak, mohon maaf Pak, saya jadi terenyuh. Petani ini adalah pahlawan ketahanan pangan Pak. Bukan Sang Yasri. Cuma saya nggak ngomong aja Sang Yasri perampok. Mohon maaf Bu, kenapa saya berani seperti ini? Update data aja salah Pak. Nanti saya laporan berikutnya mungkin akan lebih beda lagi dengan teman-teman organisasi. Update data aja salah. Makanya dalam estimasi mereka tidak pernah mau berhitung estimasi. Pertanyaannya, Siap. uang penghasilan yang dihasilkan oleh petani dari hasil kerjasama dengan petani itu dikemanain Om sayang? Ya, Ibu boleh konfirmasi Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian BNI ya. Kalau nggak salah ada 6 bank, termasuk pada tengkulak-tengkulak yang dulu belum terbayar. Dan terakhir kemarin saya menagih dari pihak perusahaan karena saya kasihan Pak, karena itu ada pakai BPK, ketika dilaporkan kena nggak? Nah, makanya saya bikin kuasa ke saya tagih, dijamin dibayar. Ya kasihan juga Pak, karena saya juga punya saya juga Bu, karena saya ngasih BUMN punya negara juga punya kami. Nah kami Pak, misalnya mungkin mulai hari Senin besok ini petani kerjasama ini hanya yang 306,95 hektar Pak. Mulai hari Senin sudah ada panggilan Polres Subang karena sudah dilaporkan. Karena ngeyelnya petani ngomong ke saya, bagaimana ini sudah waktunya tanam belum tanam, menunggu keputusan Sang Yasri. Sampai saat ini Pak belum pernah Sang Yasri mengeluarkan surat selembar pun tentang pengelolaan. Tapi kenapa dipanggil sama Polres? Karena ini Bu, tolong Pak Atim jelaskan kenapa Pak Atim maksa pengelolaan saat ini yang katanya daripada lahan mubazir, Sang Yasri rugi, petani juga nggak makan. Silakan jangan sampai. Saya kemarin waktu hari apa lah gitu kan didatangin dari pihak kepolisian dari Kapolres. Kan? Bapak udah mendapatkan surat belum? Gitu kan? Saya bilang udah. Surat peringatan walaupun surat penyerobotan.
itu Tujuannya. tuduhannya kayak gitu. Bahkan saya udah menjawab, Pak, saya juga udah melayangkan surat ke pihak perusahaan Perum. Surat pernyataan itu diterima oleh CM Swakelola Papahmi. Surat permohonan yang udah ditandatangani oleh desa penyangga itu juga udah diterima oleh KPKS Pak Agung. Makanya petani pada berani, itu kan, bukannya membantah atau menyerobot. Kebetulan Pak, Bapak Polisi, kalau saya menyerobot lahan, kebetulan saya nggak punya rumah. Kalau bikin di sini gimana? Saya gituin. Kan? Masalahnya Pak, bukan penyerobotan. Ini antara swakelola dan kerjasama. Itu aja. Sekarang gini, kata Bapak dari kepolisian, kalau Bapak digaji selama satu musim, digaji 2.160.000, kira-kira Bapak mau nggak? Bapak polisi itu nggak bisa menjawab. Jadi gimana nih Kang Mel? Nah ini dari pihak perusahaan Perum udah melaporkan ke saya tentang penyerobotan lahan. Itu. Jadi Bapak dituduh untuk penyerobotan lahan, Nah. padahal Bapak sudah ada kesepakatan dengan PT Sangyang Sri itu untuk Iya. dikelola. Nah, katanya Loh, gini. kenapa? Katanya gini. Bapak udah melayangkan surat itu udah didealkan belum? Udah dia belum Bapak dengan Sangyang? Dari dulu, dari sejak awal saya menggarap di Perum, itu nggak ada istilah deal-dealan, Bu. Sebelum permohonan diterima aja, kalau udah kata wilayah suruh menggarap, ya udah menggarap aja, gitu kan? Jadi permohonan dari Itu desa, sambil berjalan. permohonan desa udah masuk langsung berjalan, kita mah Bu panik turun ke sawah Izin Pak. secara biasa. Kayak gini Bu. Dari saya sekarang sedang bikin kronologis. Itu seingat para petani itu sejak 1978 saya bikin kronologis. 1978 sampai dengan tahun 2002 petani ini nggak pernah bikin kontrak kerjasama. Nah dari 2003 sampai dengan saat ini itu sampai 2002 kemarin itu bikin kontrak kerjasama. Cuman persoalannya, nah itu walaupun menandatangani kontrak, itu kontrak kerjasama itu ditandatangani itu pasca panen, Bu. Jadi petani sebetulnya diikat di penghujung, mau nggak mau harus menerima apa yang keinginan Sangyang Sri. Artinya kebiasaan petani mengelola sebelum ada kontrak kerjasama itu sudah biasa, Bu. Nah saat ini karena mungkin petani adalah menolak dengan kerjasama karena yang tidak nyaman dan merugikan itu, kemudian dilaporkanlah oleh Polres Subang dan ada kabar mulai hari Senin besok pejabat Subang itu ada yang dipanggil oleh Polres Subang. Cuman kami kemarin hari Senin untuk ketemu buka Polres belum sempat waktu buka Polres. Dan hari Selasa kemarin saya juga karena ada kemari Pak dari Jakarta, jadi saya belum ketemu secara utuh dengan buka Polres. Nah intinya saya sebagai penggiat masyarakat dan saya menilai dari tahun ke tahun Sangyang Sri itu tidak menguntungkan negara. Sangyang Sri itu bukan pejuang ketahanan pangan. Sangyang Sri itu hanya berjuang bagaimana caranya dia bisa makan, bagaimana caranya dia itu bisa mendapatkan gaji setiap bulannya, Pak. Sementara petani dia tidak pandang hujan, tidak pandang panas dan lain sebagainya. Dia memperjuangkan demi mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi agar apa? Agar masyarakat Indonesia bisa makan karena mereka. Cuman kami akan menyuarakan ini terus dan menerus. Dan petani ini ngajak saya terus menerus untuk aksi demo karena PT Sangyang Sri sudah tidak menganggap manusia kepada petani ini. Saya sudah dijegal, saya sudah dituduh dan sebagainya dan disalawan.
Jadi saya udah salah menilai TNI itu adalah oknum melalui Dandim Subang sebagai bapaknya petani. Ternyata itu bohong besar. Maka izin Pak, kami merangkap kemari itu karena perlu. Mungkin kalau saya sehari-hari bisa cari makan kemana-mana karena saya memang bukan petani Pak. Mungkin kalau saya orang rakus, saya udah tawarin 25 hektar. Lu berhenti meneriakan petani, membela petani, lu dapat sewa 25 hektar. Tapi karena saya bukan petani, saya tolak. Bukan itu tujuan saya. Saya ingin memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena LSM tidak dibentuk oleh masyarakat, saya tidak mau dalam merugikan masyarakat. Saya ingin manfaat oleh masyarakat. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan, hari ini benar-benar Sangiang Sri udah keterlaluan. Sudah berani melaporkan petaninya yang sudah dari tahun ke tahun sudah memberikan Yang dilaporkan itu apa yang dilaporkan? penyerobotan Pak, itu Penyerobotan. pasal 385. Tidak ikut program yang merugikan petani, pemaksaan. Ini akibat ulah PT Sangiang Sri yang kemarin ditahan untuk negosiasi antara sewa kelola dengan kerjasama. Sekarang hancur Pak, karena terlambat tanam. Ada video yang Ya. pawong yang kerugian petani sampai ratusan. Izin Pak yang terhormat sudah petani dirugikan. Mungkinkah juga ini Batara yang 104 ini sedang kita investigasi. Kalau benar itu adalah program negara, berarti PT Sangiang Sri oknum-oknumnya dalam juga akan menghabisi petani, juga akan menghabisi, tidak mengoptimalkan program pemerintah yang diberikan kepada Sangiang Sri melalui PT Batara. Kami insya Allah Pak akan bergerak terus, dan kami juga akan mengurus karena melalui saya petani sudah diintervensi, gitu, diintimidasi oleh TNI dan Dandim Subang dan jajarannya. Ini baru kejadian pertama ya? Kalau seperti ini ya, kalau dulu kan kejadiannya karena keterlambatan pembayaran saja Pak. Itu Bapak punya hutang juga? Yang punya hutang itu ada komunitas? Artinya ada yang perhimpunannya Kak? Ya tadi oknum tadi Pak. Jadi izin Pak. Pak, Jadi- izin minta gambar Pak ya. Izin minta gambar. Nanti saya kirim. Oh, iya. Jadi gini Pak. Jadi di sewa kelola ini, di sana itu sudah berbagai macam kepentingan, berbagai macam organisasi, berbagai macam oknum. Di 1.200 hektar ini menguasai sewa kelola Pak. Saya kemarin mengungkapkan karena PT Sangiang tidak berani untuk mengambil alih sewa kelola kalau memang kalimatnya restorasi. Dan karena tadi yang dikatakan oleh Pak Dirut Mariono betul sekali. Cuman persoalannya petani yang mana, bukan petani yang kami ini. Adapun punya utang mungkin 15 juta, ya perlu diklarifikasi. Itu karena memang petani tidak selalu gagal, tidak selalu untung. Gagal panen itu pernah, pohon rubuh, faktor alam. Sangiang sih nggak mau tuh Pak kalau padinya rubuh terus keem itu kan nanti ide itu nggak mau Sangiang sih, tapi hutang tetap hutang padahal udah gugur, itu digugurkan sama perusahaan ini udah gugur nggak bisa masuk, tapi tetap hutang masuk 100%. Petani pinjam uang buat untuk 50% supaya dapat negara lagi. Kalau gagal panen ya gagal panen. Iya, jadi Petani petani mah gagal, tapi hutang masih. Ya itu karena kan masuknya kategori sewa lahan. Ya betul. Oke lah, nanti saya bisa ada rapat lagi. Siap. Saya sudah paham lah. Ya, terima kasih. Nanti saya
perkembangannya nanti kalau Ibu Linda. Ada kan nomor telepon staf saya ya, Ada. Bu Elis ya. Bu Linda yang cantik cerita sepanjang masa. Semoga sehat Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Nanti saya